Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami rindu membawa pujian kami kepadamu. Kuduskan kami, layakan kami, biar kami boleh menikmati hadirat-Mu yang kudus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan.
Shalom, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Sungguh berbahagia di minggu ini, di minggu kedua bulan Juni 2020. Kembali kita bisa bertemu, kembali kita juga bisa beribadah sekalipun bisa di rumah, bisa pun sekarang saat ini dengan new normal. Berarti gereja-gereja sedang membenah untuk mengadakan ibadah tiap minggu. Puji Tuhan. Ibu Bapak yang saya kasihi, minggu yang lalu 2 minggu kita bisa belajar tentang Filipi pasal 4. Di mana Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi untuk 2 minggu yang lalu kita belajar tentang bersukacita. Bahkan tekanan Paulus 2 kali dia katakan bersukacitalah. Bahkan di minggu pertama kemarin di bulan Juni kita berbicara tentang damai sejahtera Allah. Puji Tuhan. Di minggu kedua ini di bulan Juni kita akan baca lanjutan dari Filipi pasal 4 ayat ke-10 sampai ayat ke-13. Paulus berpesan kepada jemaat di Filipi, dia katakan di ayat 10, aku sangat bersukacita. Perhatikan Ibu Bapak, bukankah kerap kali Paulus mengatakan bersukacita itu bukan secara dunia. Tapi dia menekankan kepada kita hari ini dalam ayat yang ke-10, saya baca sekali lagi, aku sangat bersukacita dalam Tuhan. Kenapa saudara? Paulus katakan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Jemaat yang Tuhan kasihi. Paulus dengan jelas katakan memang selalu ada perhatianmu. Tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ayat 11. Dengan jelas kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat 12 dikatakan lagi, Paulus katakan aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bersama-sama kita katakan amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, tema kita di minggu ini adalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan. Kenapa, Ibu Bapak? Kita bisa melihat pada waktu penulisan Filipi ini, sebetulnya kondisi daripada Paulus tidak baik, saudara. Tapi dia bisa mengajar kepada jemaat di Filipi untuk bersukacita.
Dia bisa mengajar kepada kita untuk kita memberi dan memiliki damai sejahtera Allah. Seperti apa yang kita alami hari-hari ini, saudara. Dunia, Indonesia, bahkan Sumatera Utara kita ini, puji Tuhan, kalau mulai minggu ini PSBB sudah berlalu. Sekarang new normal terjadi. Apakah kita sudah siap? Apakah kita sadar hari-hari ini apa yang rencana Tuhan dalam hidup kita? Paulus dengan jelas katakan, saudara, kalau kita lihat ayat yang ke-10, dia katakan begini, saudara. Aku sangat bersukacita. Saya mau ingatkan ibu bapak, sekalipun Anda ada di rumah. Mungkin ada di mana saudara berada hari ini. Sudahkah Anda mempertahankan sukacitamu? Sukacita kita bisa buyar. Sukacita kita bisa hilang seketika kalau kita memakai pikiran kita dan perasaan kita, dan kita tidak bertumbuh di dalam Dia, maka sukacita, damai sejahtera itu akan hilang. Paulus dengan jelas katakan, aku bersukacita dalam Tuhan. Kenapa, saudara? Karena dia melihat jemaat-jemaat di Filipi sedang bertumbuh. Haleluya. Saya sedang merindukan jemaat-jemaat yang ada di Indonesia, yang ada bersama-sama dengan kami. Dimanapun saudara berada hari ini, coba periksa. Apakah pikiran saudara, perasaan saudara, sudah memikirkan yang di atas? Apa hanya memikirkan yang di dunia ini? Apakah kita punya perasaan dan pikiran kita sudah bertumbuh? Ini masalah serius, saudara. Kenapa, saudara? Kalau kita memiliki pertumbuhan dewasa secara iman, secara rohani, maka Paulus bisa menjawab. Dia menjelaskan kepada jemaat di Filipi. Dia bilang apa, saudara? Aku tahu. Amin. Kukatakan ayat 11, perhatikan saudara. Dengan jelas. Kukatakan bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar ibu bapak, Paulus mencukupkan diri dalam segala keadaan. Luar biasa. Saya melihat baru-baru ini, saudara, pada waktu lockdown diberlakukan, ya, begitu banyak orang yang mungkin tidak bekerja lagi. Begitu banyak orang yang mungkin dirumahkan. Begitu banyak perusahaan-perusahaan yang tidak bisa berusaha. Bahkan kita tahu juga gereja-gereja saat itu diliburkan. Hanya bisa ibadah di rumah. Saya tahu di dalam hal-hal demikian kita mengalami banyak kekurangan, saudara. Kekurangan waktu, ya, kekurangan finansial, kekurangan untuk bekerja secara maksimal. Tetapi Paulus mengajar orang-orang di kota Filipi, dia katakan, bukan karena kekurangan, sebab aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saya banyak belajar hari-hari ini. Bukan saya mencukupkan diri, saudara.
Tapi saya belajar untuk apa? Mencari hadirat Tuhan. Saya mencari apa kerinduan Tuhan. Sekalipun kadang-kadang kita tidak bisa beribadah di gereja, tidak masalah saudara. Kalau kita tahu ibadah itu hanya 3 kata. Ibadah, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita sudah mencukupkan diri kita dalam segala keadaan? Ini serius, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Kenapa saudara? Paulus bisa katakan mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kalau dia mempertegas di dalam ayat yang ke-12, Bapak Ibu perhatikan. Dia berkata, aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Puji Tuhan Ibu Bapak. Saudara, Paulus tidak menutup rahasia. Paulus jujur. Paulus terbuka. Dia katakan dalam segala hal, perhatikan Ibu Bapak, dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Luar biasa. Statement, pernyataan Paulus kepada orang-orang di Filipi. Dia katakan baik dalam hal kenyang, baik pun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Lihat saudara, Paulus bisa menjadi teladan bagi kita. Paulus bisa menjadi kesaksian yang luar biasa bagi kita, bagi jemaat Tuhan. Dalam hal kelaparan, dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Bagaimana dengan kita? Pada saat-saat kita dalam kelimpahan, waduh, kita rasain sukacita. Hati kita berbunga-bunga. Tapi persoalan pada hal terjadi kelaparan, terjadi kekurangan, bagaimana Ibu Bapak? Apakah kita masih tetap mau beribadah? Apakah kita masih mau tetap menyenangkan hati Tuhan? Saya harap, saya berdoa, semua kita yang mendengar firman Tuhan hari ini, yang beribadah di minggu kedua di bulan Juni ini, saya harapkan supaya semua kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Haleluya. Haleluya. Ibu Bapak, mari kita hari ini bersyukur. Bukan saja kita bersyukur, tapi kita bisa menaikkan permohonan kita. Kita bisa berdoa. Bahkan kita dianjurkan untuk bersyukur sekali lagi. Bersyukur. Ibu Bapak yang saya kasihi, di dalam ayat ke-13, kalau kita lihat hari ini sebagai tema kita, coba Anda lihat Alkitab saudara, dikatakan begini, Paulus menekankan satu perkataan, satu pernyataan yang luar biasa. Dia katakan segala perkara dapat kutanggung. Bukan tanggung sendiri saudara. Tapi Paulus katakan kutanggung di dalam Dia. Siapa Dia itu? Tuhan, Allah, Yesus yang memberi kekuatan
kepadaku. Ibu bapak yang saya kasihi, dimanapun Anda berada saat ini, mari kita sama-sama merenungkan. Kita tidak perlu mengeluh. Kita tidak perlu menyesal tentang hidup kita ini. Kita tidak perlu bertanya, Tuhan kenapa begini? Tapi hari ini saudara, kalau Anda masih ada, saya masih ada, Anda masih bisa bernapas, saya bisa bernapas hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada lagi. Oleh sebab itu, jemaat ibu bapak yang saya kasihi, mari kita boleh berkata seperti Paulus katakan untuk jemaat Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan. Saya hanya menyampaikan pagi hari ini ibu bapak satu hal, kalau sudah mulai new normal diberlakukan, bukan berarti semua masalah pandemi corona COVID-19 sudah selesai. Belum, saudara. Belum. Kalau kita lihat berita-berita hari-hari ini, bahkan kota Medan, bahkan Sumatera Utara ini, sebetulnya masih banyak zona merah. Saya tidak menakutkan ibu bapak, tapi satu hal yang saya mau katakan hari ini, Allah kita Immanuel. Allah kita menyertai kita. Allah memberi hikmat kepada kita. Supaya apa? Kalaupun Anda mau keluar rumah, pakailah, pergunakan masker. Masker. Kalaupun Anda beraktivitas di luar rumah, sebanyak mungkin cucilah tangan saudara dengan sabun. Bahkan pada waktu saudara masuk di satu tempat, di satu kawasan atau pertokoan, kantor, pada waktu saudara harus dites suhu badan saudara, lakukanlah. Dan juga kalau saudara beraktivitas dengan sesama di kantor, di mana saudara, khususnya physical distancing, ada jarak yang harus diberlakukan. Ibu bapak yang saya kasihi, kalau hal ini boleh kita lakukan, saya percaya Tuhan yang kita sembah, Dia tetap melindungi kita. Dia Tuhan yang perkasa. Dia tahu apa yang perlu kita miliki. Bahkan keperluanmu, keperluanku, penyakit kita, masalah kita, Dia siap untuk memberkati kita dan melindungi kita. Biarlah di minggu yang kedua ini di bulan Juni, saudara dan saya harus percaya segala perkara yang mengalami hidup saudara, perjalanan saudara, bisnis saudara, saudara harus kuat. Kenapa? Dialah yang memberi kekuatan kepada saudara, bukan saya. Tapi saya percaya hari ini, di minggu kedua ini, glory hanya kemuliaan bagi Tuhan. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Sehingga kita semuanya bisa tetap memuji Dia, bersyukur kepada Dia, bahkan mengalami pertolongan Tuhan yang tak habis-habisnya dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mari ibu bapak kita berdoa. Dimanapun Anda berada hari ini, mari kita mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, untuk perlindungan Tuhan yang begitu dahsyat di dalam kehidupan kita bersama-sama. Mari kita berdoa.
segala puji dan syukur kami kembalikan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah menyertai kami sampai di minggu yang kedua ini Tuhan. Bapa, beri kami kekuatan, berikan kami tetap mengucap syukur, berikan kami selalu merindukan damai sejahtera-Mu, bahkan dalam hidup kami, sekalipun saat-saat ini new normal telah terjadi. Tetapi bukan berarti pandemi COVID-19 sudah tidak ada, tapi masih terjadi. Tetapi biarlah kami sebagai umat-Mu, bersama-sama kami berdoa, Tuhan berkati pemerintah kami. Dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, bahkan para gubernur-gubernur dari Sabang sampai Merauke, bahkan wali kota kami, bupati kami, camat dan lurah, semua dengan hikmat Tuhan memerintah, melakukan antisipasi sehingga protokol kesehatan dapat diberlakukan. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat yang ada di rumah, berikan mereka kekuatan. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Kalau ada yang kekurangan, Tuhan cukupkan mereka. Sehingga apapun yang terjadi kepada kami boleh berkata segala sesuatu, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan, karena Tuhan yang memberi kami kekuatan sampai hari ini. Berkati setiap gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Apapun denominasi gereja kami percaya inilah saatnya gereja sedang dipersatukan. Spirit roh kami tidak hanya kepada diri kami, tapi kepada satu individu, yaitu Roh Kudus. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kita terima berkat Tuhan. Mari jemaat Tuhan, dimanapun engkau berada, angkatlah hatimu dan tanganmu, terimalah berkat yang berlimpah-limpah. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom Ibu Bapak, sampai ketemu lagi di minggu yang akan datang. Kita percaya kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan tidak berlalu dalam hidup kita, tapi selalu hadir dimanapun Ibu Bapak berada. Shalom, sampai ketemu lagi, Tuhan memberkati kita. Amin.